Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala rasulih mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Pak Imam yang sama kita muliakan, Ketua Masjid yang sama kita hormati, Bapak-bapak jemaah subuh yang berbahagia. Kita bersyukur Pak pada pagi dan subuh hari ini Allah menurunkan hujan yang begitu lebat. Paling tidak harapannya supaya kita-kita yang hadir di masjid pada pagi hari ini bisa tertahan untuk tidak pulang. Karena memang salah satu amalan yang baginda Rasulullah SAW biasa lakukan setelah sholat subuh tidak kembali ke rumahnya sampai setelah matahari terbit. Ini adalah merupakan satu amalan Bapak-bapak yang perlu untuk kita lestarikan untuk membuat suasana masjid kita semakin makmur, untuk membuat suasana hati kita semakin akur dengan perkara-perkara keakhiratan. Sebab kata baginda Rasul, siapa yang pagi-pagi harinya berpikir untuk perkara agama, berpikir untuk bagaimana ketaatannya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Maaf, lebih baik daripada ibadah 60 sampai 70 tahun. Hanya berpikir aja. Tentunya kondisi kita bisa berpikir di pagi hari setelah subuh itu apabila kita tetap berada di masjid. Kalau balik ke rumah habis Pak. Ya. Ini kita sesaat saja tinggalkan masjid subuh ini pola pikir kita sudah beralih. Kita sudah berpikir, ya mana kasur yang tadi saya tinggalkan untuk lanjut tidur. Ya. Kita sudah berpikir pagi ini nanti mau kemana. Ya. Berpikir pagi ini mau ya kalau tidak Ramadan Pak mau makan di mana. Berpikir lusa mau makan siapa. Karena apa? Karena suasana berada di masjid itu berbeda dengan suasana kita berada di luar masjid. Oleh karena itu, Bapak-bapak jemaah sekalian, mari kita mengupayakan Pak agar amalan baginda Rasul ini setelah subuh kita tidak pulang sampai matahari terbit dan kita sholat 2 rakaat itu kita tetap pertahankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Karena memang Bapak dan Ibu, jemaah yang berbahagia, amal-amal yang kita lakukan semasa hidup di permukaan dunia ini itu penentuan akhirnya penilaian yang paling utamanya itu di akhir. Orang yang sudah melakukan satu amal kebaikan kalau tidak sampai akhir itu sebenarnya rugi, Pak. Ya. Karena memang ya ending itu menentukan. Ya. Makanya dalam sebuah doa Nabi sering menyampaikan doa redaksi begini, Pak. Allahumma ja'al khaira ayami yauma alqab wa khaira umuri awakhiruhu wa khaira amali khawatimah. Artinya apa? Allahumma ya Allah, jadikanlah hariku ya, yang paling indah itu hari ketika bertemu dengan Engkau. Allahumma ja'al khaira ayami yauma alqab. Kapan itu Pak? Hari bertemu dengan Allah Ta'ala. Surga. Ya. Itulah hari yang paling indah Pak. Itulah hari di mana penduduk surga saja lupa dengan kenikmatan surga. Padahal di surga itu enak Pak. Bukan saja enak, tapi enak Pak. Enak tenang. Apa yang kita mau langsung tersedia. Apa yang terbersit di dada langsung ada. Tapi ternyata kenikmatan itu lupa Pak. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari yang paling indah. Allahumma ja'al khaira ayami yaumal qiyamah. Kemudian apa? Wa khaira amali ya awakhiruhu. Ya. Dan sebaik-baik amalku itu adalah akhirnya. Ya. Makanya akhir kehidupan kita itu ada dua. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Orang yang semasa hidupnya senantiasa berbuat baik sampai akhir hayatnya baik itulah husnul khotimah. Nauzubillah. Tapi ada juga Pak orang awalnya baik, rajin ibadah, rajin buat kebaikan, rajin melakukan kegiatan yang bermanfaat, tapi di akhir hayatnya lengah Pak, lalai. Akhirnya
matinya suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa khairu, ya, ya, umuri, dan sebaik-baik umurku itu adalah khawatimahu, penutupnya. Karena itu mari Bapak, ya, apa yang sudah kita lakukan tiap subuh, ya, duduk di masjid, ini kita pertahankan, ya Pak Ji ya. Terus lama-lama Pak, paling tidak sampai kita mati aja. Ya, dan kita doa semoga Bapak Ibu mati kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, topik bahasan kita pagi hari ini tentang bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan. Hari ini Pak, hari ke-20. Bermakna malam ini sudah masuk malam yang ke-21. Ya. Tentunya kalau kita melihat kepada orang yang melakukan atau orang yang mengamalkan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya, itu contohnya adalah Nabi SAW. Ya. Kita kepingin sebenarnya Pak, agar Ramadan, agar amalan, agar umur yang kita jalani ini seperti mana amalan yang dibuat Nabi SAW. Kita upayakan agar mirip-mirip lah Pak. Kalau tak sama persis, mirip pun jadilah. Ya. Karena kalau kita nggak mirip lalu Pak, nanti di akhirat, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan baginda Rasul itu adalah contohku, baginda Rasul itu uswahku, baginda Rasul itu ikutanku. Sementara dalam catatan amalan kita, tak ada satupun yang mengikut Habib. Ibarat katanya, contoh ilustrasinya Pak, seorang guru, ya, mengajar kepada murid-muridnya seni rupa. Si guru menulis gambar bunga di depan Pak, ya, bunga. Maka guru mengatakan, anak-anak silakan gambar bunga seperti yang ibu dan bapak buat. Ya. Maka si murid buatlah Pak, iya, buat dengan berbagai macam kemampuannya lah, iya. Tapi tetap gambar bunga, walaupun mungkin beda dahannya, beda kelopaknya, beda kuntumnya. Begitu dikumpulkan, guru masih melihat, wah, ini masih betul murid ini. Dikasih penilaian Pak, iya, yang mirip persis tinggi, yang miripnya sedang-sedang agak rendah, yang tak mirip lalu Pak, tapi bentuk bunga, tetap diberi penilaian. Yang penting bunga lah, ya kan? Walaupun gurunya menggambar bunga ros, mawar, muridnya menggambar bunga tai ayam, yang penting bunga lah Pak. Masih diberikan penilaian. Tapi tiba-tiba ada seorang murid Pak, mengumpulkan gambar pemandangan dibuat dia Pak. Gambar gunung dibuat dia Pak, Masya Allah. Ini kira-kira guru itu masih mau menilai tak ini Pak? Tidak. Guru mengatakan, kok gambar apa ini? Bapak, ibu buat gambar bunga, kok pula gambar gunung. Ini enggak betul, ini memang ungkal ini orang Indonesia. Ungkal dia. Itu tidak akan dapat penilaian. Maka itulah kita hari ini, ibu dan bapak yang berbahagia, dalam kehidupan kita yang tinggal tak seberapa ini Pak. Ya. Ya, tinggal menghitung hari kita nih Pak. Ya. Kita ini sudah berada di ambang senja. Ya. Tengoklah rambut kita Pak. Ya. Dulu hitam, sekarang udah putih. Tengok jenggot kita Pak. Ya. Udah mulai meninggalkan dunia hitam Pak. Ya. Udah mengarah ke dunia putih Pak ya. Kumis, jenggot, Masya Allah. Kita perhatikan kulit kita nih Pak. Wah, dulu kinclong Pak. Sekarang mulai kendur, pipi kendur, mata udah kendur. Masya Allah. Itu pertanda Pak. Iya. Tak lama lagi kubur Pak. Ya. Tengok mata kita pun dah kabur-kabur. Masya Allah. Dulu kita tanpa kacamata masih oke. Sekarang, ya. Sekarang nyetir saya Pak. Udah gini sih Pak. Terpaksa mendekatkan kepala ke, masih oke lah Pak. Itu bukan merupakan hal yang tercela, itu bukan merupakan hal yang hina, tapi itulah tanda-tanda bahwasanya Allah sudah menginformasikan kepada kita. Sudahlah wahai, kata Allah. Sudahlah ngejar dunia itu wahai. Sudahlah ngejar pangkat, jabatan, harta, kekayaan itu wahai. Udahlah. Kenapa? Itu akan kau tinggalkan juga, kata Allah Ta'ala. Insya Allah. Itu semua nanti akan menjadi harta warisan di dunia Pak. Harta warisan.
bukan harta kekayaan, harta warisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia fulan bin fulan, ya, meninggalkan harta warisan. Itu bahasanya. Bukan meninggal harta kekayaan, enggak ada, Pak. Harta warisan. Ya, yang kita tungkus rumus cari ini, Pak. Ya, yang kita tungkus rumus perebutkan, Pak. Berebut, Pak, orang cari hartanya, Pak. Ya Allah. Kalau cari harta berebut, apa beda sama ayam kita, Pak? Ayam itu kan gitu, Pak. Kalau ayam liar, itu yang punya makanan itu tebar, Pak. Ah, maka si ayam berebut, bang, bung, kelahi, Pak. Itu ayam liar, Pak. Kalau ayam jinak, di tangan, Pak, dikasih si punya yang punya ayam. Krrr. Ini ayam yang dia sayang, Pak. Masya Allah. Makanannya disediakan di tangan tuannya. Tapi kalau ayam yang liar ditebar, Pak, oleh yang punya ayam. Sekarang kita tinggal pilih yang mana, Pak? Kita mau makan yang ditebar atau makan yang di tangan, Pak? Iya. Maka dekati yang punya kita, Pak, yang punya alam semesta. Dekati yang pencipta kita, Pak. Maka Allah akan berikan kita rezeki di tangannya, bukan di taburnya. Tapi hari ini, Pak, kita bangga dengan memperebutkan harta yang bertabur-tabur, Pak. Wah, kesana kemari, sikut sana, sikut sini, jelekkan orang sana, jelekkan sini. Pokoknya semua tak betul. Si fulan tuh nggak betul itu. Supaya apa? Jangan kasih kesempatan dia. Setelah itu apa yang kita dapatkan, Pak? Tinggal. Pak, maka kita harus cerdas. Ya, harus cerdas. Menyikapi kehidupan ini, Pak, harus cerdas. Ya. Apa bentuk cerdasnya, Pak? Oh, saya harus sekolah S1, S2, S3, STLR. Enggak. Ukuran kecerdasan bukan sekolah, walaupun sekolah itu penting. Ukuran cerdas bukan pendidikan, walaupun pendidikan itu penting. Tapi Nabi katakan al-kaisu, ya, orang cerdas itu manduna nafsahu, orang yang mampu menekan keinginan dirinya. Duna itu, Pak, merendahkan. Dari kata duna lahirlah kata dunia. Dunia itu kehidupannya rendah, Pak. Nah, kehidupannya tunggus rumus banting tulang, tulang dibanting-banting, Pak. Yang kita cari mati-matian nih, Pak. Ternyata itu berasal dari kata dana, artinya rendah. Makanya berbeda, Pak, dengan kata-kata akhirat. Dunia senantiasa disandingkan dengan kata akhirat. Kalau dunia rendah, akhirat yang terakhir. Dunia kata Allah la'ibun walahun, permainan senda gurau belaka. Akhirat itu khairul laka minal ula. Lebih baik daripada kehidupan dunia. Silakan pilih, Pak. Kita mau memperebutkan dunia yang rendah, hina, permainan senda gurau belaka, atau itu kita jadikan sarana untuk mendapatkan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Tapi dunia, Pak, walaupun rendah, bukan diabaikan. Jangan diabaikan, Pak. Karena dunia ini jembatan untuk menuju kepada akhirat. Maka yang terbaik dunia ini kita gunakan, Pak. Kita jadikan sarana. Kita jadikan kesempatan. Kita jadikan apa namanya itu, Pak? Lahan untuk kekekalan di akhirat nanti. Iya. Makanya Bapak, jemaah yang berbahagia dirahmati Allah SWT, ya, orang-orang soleh sering mengatakan, kesenangan dunia ini, Pak, hanya cukup di tangan. Jangan masukkan ke hati, Pak. Artinya, sekedar keperluan saja. Jangan jadikan cita-cita dan keinginan. Kalau dunia ini, Pak, jadi cita-cita dan keinginan, maka itulah yang akhirnya membuat kita menjadi budak dunia. Budak dunia, bahasa nabinya hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia, kata Nabi, ra'sun kulla khati'ah, pangkal dari segala macam keburukan. Ya, orang kalau sudah cinta dunia, Pak, sudah ada pun kurang aja rasanya, Pak, kurang. Iya, kata Nabi, dah punya gunung emas satu, tetap pengen gunung emas yang kedua. Terus begitu, Pak. Itu cinta dunia. Dia tak pernah melihat kalau saya sudah punya gunung emas,
Bagaimana orang yang tak punya sama sekali? Tak lihat ke bawah, Pak. Lihat ke atas, terus berdunia. Sampai akhirnya tanah masuk ke mulutnya, kata Nabi. Itulah kematian tiba, angan-angannya sirna, dan akhirnya penyesalannya akan tiba. Bapak, orang cerdas itu mandana nafsahu, yang mampu mengekang, menekan, merendahkan keinginan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan amal-amalan untuk persiapan setelah kematian. Inilah Pak yang kita buat pada hari ini. Walaupun kita terkantuk-kantuk, ya Pak ya, tapi tetap juga duduk. Nah, ini persiapan setelah mati nih Pak. Saya tahu nih perjuangan betul nih Pak ini Pak. Perjuangan melawan mata Pak, masya Allah kan. Ya. Ya, walaupun mata kita ini kecil Pak, ya, tapi untuk menahan itu luar biasa. Ya. Ditahan pakai lidi pun tak bisa ini Pak ya. Kalau udah kantuk tiba, memang pengennya tidur aja Pak. Padahal ya kalau kita keluar dari masjid ini, balik tidur, itu tidur yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini Pak dilematik sebenarnya. Kalau kita nggak mau bertahan di tempat ini, kita pulang. Kalau pulang Pak, potensi untuk tidurnya tinggi. Yakin ya Pak. Iya. Kalau tidur di pagi hari, kata Nabi, itulah tidur yang paling tidak aku sukai, kata Nabi. Kapan itu? Tidur setelah sholat subuh dan tidur setelah selesai. Maka bersyukurlah kita, Bapak-bapak, Bapak masih bisa berjuang, berperang dengan kantuknya, duduk di sini untuk menekan hawa nafsunya. Itu Pak ya. Maka insya Allah, apabila Bapak lakukan, maka termasuklah Bapak orang yang cerdas versi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak, topik bahasan kita adalah beribadah sungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Kalau kita melihat kepada kehidupan Nabi, Pak, di mana istri beliau tercinta Aisyah menginformasikan kepada kita umatnya. Kata Aisyah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir. Adalah Nabi itu Pak, kata Aisyah nih, istri Nabi, kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, ya, persis macam ini Pak Ji. Ya, ini kan tanggal 20 nih. Malam ini habis buka puasa kita Pak. Ini dah start nih Pak, 10 malam terakhir. Kata Aisyah, yang dilakukan Nabi 3. Nah, ini kan contoh juga nih Pak ya. Walaupun kita nggak sama persis, tapi mirip-mirip bunga, diterima lah. Ya, yang penting jangan gambar gunung kita Pak ya. Kalau gambar gunung ditolak Pak ya. Ya, 3 perkara nih Pak, kalau tak persis sama, mirip-mirip gitu lah. Apa itu? Yang pertama kata Aisyah, syidda atau syadda mi'zar. Nabi mulai kencangkan sarungnya. Ini bahasa kinayah. Kinayah itu maknanya bahasa kiasan. Ya, bukan berarti Bapak setelah ini Pak langsung cari sarung diikat-ikat. Ya, macam mana yang tak bersarung Pak, ya kan? Apa yang mau diikat ya? Itu macam Pak Dewan tuh ya. Pakai celana kan Pak Dewan? Nah, pakai sarung dia, apa yang mau diikat ya kan? Tapi ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Maksudnya apa? Nabi tidak tidur bersama istri. Mulai malam ini Pak, siap-siap untuk tidak tidur bersama istri. Sampaikan kepada istri tercinta, wahai my darling. Ya. Terserah Pak, panggil apa? My darling kah? Iya. Ya Habibi kah? Ayang beb kah? Ya kan? Ya, ayang beb itu Pak terjemahan dari Habibi Pak. Iya. Habib itu bahasa Arabnya, versi Arabnya. Versi Indonesianya ayang beb Pak. Iya. Jadi nggak apa-apa manggil istri yang beb. Wah kau nih sosok tempat paratan. Bukan, itu terjemahan Habibi, ya kan? Jadi kan kadang-kadang bahasa itu ya tergantung perspektif kita, Pak. Ya. Ayang beb, panggil apalah. Ya. Cuma jangan panggil darling lah, Pak ya. Karena kalau panggil darling ini nanti singkatannya menjadi link, Pak. Ya. Kalau link ini Pak bisa multi interpretasi, Pak. Bisa ke link, misalnya. Iya. Hah? Sama link. Iya. Istri senang pula tuh link. Jadi aku suamiku mesra betul. Kalau pakai link. Kata kawannya itu keling maksudnya bukan darling. Wah istriku tercinta,
izin malam ini abang tidak membersamai dirimu untuk di tempat tidur kita yang tercinta. Gitu Pak ya. Saya tak bisa membersamai dirimu untuk 10 malam terakhir. Kenapa? Aku mau bermesra dengan Allah SWT. Aku mau mencontoh junjungan hatiku bagi Rasul SAW. Di mana 10 malam terakhir, walaupun beliau punya istri sekaliber Aisyah yang cantiknya luar biasa, Pak. Tapi Nabi tinggalkan Aisyah untuk bermesra dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi bisa berpisah dengan Aisyah yang cantik jelita, apalagi saya berpisah dengan engkau yang sudah agak tua. Ngamuk dia, Pak. Kau banyak alasan lu, Bang. Enggak gitu lah, Pak. Ya. Izin, Pak, kita meninggalkan kasur kita yang tercinta, kasur kita yang ya, yang nyaman untuk kita berasyik masyuk, ya, bermesra, berkencan, tanda petik Pak ya, berkencan dengan Allah Ta'ala. Bila masa kita lagi Pak berkencan sama Allah Ta'ala? Sudah berapa tahun kita berkencan dengan istri tercinta? Sudah berapa lama kita Pak bermesra dengan istri terkasih? Padahal yang menciptakan kita adalah Allah SWT. Yang menghantarkan istri kita tercinta itu Allah Ta'ala. Tapi kenapa kita lupa kepada sang pemberi? Karena asik masuk dengan yang diberi. Ayo Pak, mulai malam ini Pak. Syadda, mi'zaroh. Kencangkan sarung. Yang kedua yang Nabi katakan, yang Nabi lakukan, wa aiqaza ahlah. Dan Nabi juga membangunkan istri-istrinya. Nabi menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, saya akan beriktikaf malam hari di masjid sampai 10 malam terakhir. Dan engkau pun aku harapkan untuk iktikaf di rumahmu 10 malam terakhir. Jadi balance ya Pak. Si suaminya berasyik masuk dengan sang pencipta di masjid. Istri-istri kita berasyik masuk dengan sang pencipta di rumah-rumah mereka. Di kamar-kamar mereka. Di tempat-tempat ibadah mereka. Istri-istri, saya tahu Pak Ali menggarisbawahi hal itu. Saya nampak dari ujung mata saya. Pak Ali memberikan penekanan khusus kepada kalimat istri-istri. Maksudnya apa itu Pak? Istri saya, istri Bapak, istri Bapak. Kan jadi istri-istri deh Pak. Ya kan, ya kan Pak ya? Iya, masing-masing kita punya istri Pak. Ya. Kalau yang satu ya suruh satu, ya kalau lebih satu ya lebih lah ya Pak ya. Tergantung berapa objeknya. Waikozah lah. Sampaikan kepada istri-istri kita, kebutuhan Bapak yang berbahagia, wahai istriku, ini saatnya kita harus meninggalkan kesenangan duniawi kita untuk fokus kepada persiapan akhirat kita. Waikozah. Yang ketiga Pak, wa ahya lailah. Yang dilakukan Nabi, mengajak istrinya untuk berjaga. Untuk apa? Menghidupkan malam-malamnya. Jadi 10 malam terakhir ini yang kita hidupkan malam. Ya. Dengan apa? Dengan amalan-amalan. Ibu bapak yang berbahagia, apa yang dilakukan Nabi dalam konteks wa ahya lailah? Menghidupkan malam-malamnya. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, karena ya'takifa asral awakhir min Ramadan. Beliau itu beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan hatta tawafahullah, sampai Allah mewafatkannya. Summa takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istrinya pun melakukan hal yang sama sepeninggal beliau. Jadi Pak, menghidupkan 10 malam terakhir itu dengan iktikaf. Itu dia kata kuncinya Pak. Nggak bisa Pak, saya ini menghidupkan 10 malam terakhir. Ya. Caranya bagaimana? Saya di rumah bersemedi, ya, berkontemplasi. Nggak gitu yang dibuat Nabi Pak. Itu yang tadi saya katakan, disuruh gambar bunga, kita gambar gunung Pak. Nggak nyambung ya. Iya. Gambar bunga juga. Itikaf juga, walaupun mungkin itikaf kita nggak sama persis dengan itikaf Nabi, tapi tetap judulnya itikaf. Walaupun bunga yang digambar simbolik tak sama persis dengan bunga yang digambar guru yang tertulis, tapi judulnya bunga. Masih diterima Pak.
Itikaf kita. Iya. Apa itu itikaf, Pak? Berdiam diri di masjid. Kapan waktunya, Pak? Malam hari. Mengganggu kerja, Pak? Tidak. Kan kerja siang, Pak. Itikafnya malam. Kapan waktunya, Pak? Dari semenjak selesai amal-amalan kita. Amal malam kan terawih, Pak ya. Habis terawih segala macam, mulailah kita berniat itikaf. Masuk ke masjid, ya, berniat itikaf, nawaitul itikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Setelah kita berwudu sebelumnya, Pak ya. Ya, berwudu, masuk ke masjid, mulailah kita sibukkan dengan ibadah. Start, Pak. Dari mulai kita niat itu start. Sholat, kan itu, Pak ya. Segala macam sholat tadi buat, Pak. Ya, sholat tahiyatul wudu, kan itu mungkin Pak ya, yang baru siap berwudu, berwudu. Selesai itu tahiyatul masjid. Setelah itu hajat. Hajat, Pak. Iya. Kan kita punya banyak keinginan nih, Pak. Iya, punya banyak keinginan. Yang paling penting, Pak, keinginan supaya mati kita husnul khotimah. Itu keinginan paling tinggi, Pak. Cita-cita umat muslim yang paling tinggi matinya husnul khotimah. Cita-cita umat Islam yang paling besar matinya bisa ucapkan kalimah. Kalimah la ilaha illallah. Itulah cita-cita kita, Pak. Kita umur 60, 70. Cita-citanya saya pengen nambah rumah baru. Ya, bukan rumah, Pak. Rumah baru. Bapak kalau nambah rumah langsung dihubungkan orang rumah. Saya kepingin nambah harta lagi. Udah lah itu, Pak. Cukup lah itu, Pak. Masya Allah. Udah. Umur 50, 60, nih udah pikir kampung akhirnya. Ya. Justru yang ada kita infakkan. Yang ada kita wakafkan. Yang ada kita sedekahkan. Bukan yang belum ada kita usahakan. Itu tabaliak kecil orang awak loh. Betul, Pak, itu, Pak. Atau orang awak sih, Pak. Betul tak kalimat itu, Pak? Tabaliak, Pak. Mengusahakan yang belum ada. Harusnya melepaskan yang sudah ada. Aset-aset kita sudah mulai, Pak. Kenapa? Aset yang kita lepaskan itulah harta kita yang sebenarnya. Di awal kita katakan aset yang tak kita lepaskan itu nanti jadi harta warisan, bukan harta kepemilikan. Warisan. Mulai, Pak. Rumah 2, wakafkan 1. Itu, Pak ya? Oh, anak-anak, Pak. Anak-anak itu, Pak, dia punya rezeki masing-masing. Yakinlah, Pak. Bukan kita abaikan, bukan, ya Pak. Tapi kita mesti punya keyakinan. Bukan mengabaikan, tapi punya keyakinan. Bahwasanya apa? Setiap bayi lahir berikut dengan kesiapan rezeki yang Allah akan ikuti, yang Allah akan ikutkan ke dia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang Allah lahirkan ke muka bumi ini, melainkan Allah iringi dengan rezeki-rezekinya. Nggak usah jauh-jauh kita, Pak. Ya, tarik aja kepada diri kita. Saya yakin nggak semua kita nih, Pak, punya harta warisan dulu, Pak. Saya yakin tuh, Pak. Nggak semua rumah harta yang kita miliki ini, Pak, itu warisan dan untuk yakin sih, Pak. Tapi kenapa ada? Ya Allah sudah jamin rezekinya. Ayah kita tak punya apa-apa. Kadang merantau sini kita, Pak. Merantau. Bawa 2 lembar baju, Pak. Nekat. Ya. Model bonek, Pak. Bocah nekat. Ya. Modelnya nekat, 2 lembar baju, Bang. Pokoknya nak jadilah dia tidaklah. Alhamdulillah. Ada juga kelebihan rezekinya. Allah jamin. Nah, anak-anak kita siapkan bekal. Bekalnya apa? Ilmu pengetahuan, amal agama. Itulah bekal yang terbaiknya. Sekolahkan dia tinggi-tinggi. Nah, inilah kail yang ayah titipkan kepada kamu. Ayah tak bisa titipkan ikan. Kalau ayah berikan ikan akan habis pada masanya. Tapi kalau kail bisa kau gunakan buat selama-lamanya. Jangan titipkan ikan, Pak. Selesai, Pak. Pagi dikasih, siang selesai, Pak. Habis. Ikan, Pak, dikasih. Tapi kalau kita kasih kail, kapan dia butuh, dia bisa gunakan untuk menangkap ikan-ikan baru. Sekolah, Pak, anak kita. Sekolahkan. Dan biasanya kalau menyekolahkan anak itu, Pak, pasti ada jalan. Yakin, Pak.
Oh Pak susah nih Pak, anak banyak, sekolah payah. Jangan pernah katakan sekolah payah. Yakinkan Pak, Allah akan membantu. Insya Allah selesai semuanya. Sekolahkan. Didik mereka dengan amal agama di rumah. Itulah bekal kita Pak. Ajarkan mereka adab. Ajarkan mereka sopan santun. Ajarkan mereka akhlak. Ajarkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sepeninggal kita. Dua bekal tadi itu akan menyelamatkan kehidupannya. Yakin. Tapi coba Pak kita siapkan harta. Ya kan? Ini jatah si abang. Ini jatah si adik. Ya masih anak sudah kita kasih jatah. Bagus Pak. Tapi begitu kita meninggal dunia, kelahi mereka Pak. Enak kali kok Bang, dapat banyak Bang. Ya kan? Kau banyak ngabiskan Bang. Sekolah kau dulu, ya. S1, S2, S3, aku belum sempat sekolah Bang, ya kan? Udah banyak habis harta orang tua sama kau. Sekarang kau pula banyak habis ya Bang gitu. Aku banyak ini. Kata Bang, enak kali kau gede Pak, bertumbuh orang tua Mas. Kita dikubur nganga Pak. Oh, dikubur nganga, anak kelahi Pak. Tak ada kemanfaatan. Maaf Pak ya. Bukan satu dua contoh yang ada di depan mata kita. Alam tak kambang menjadi guru. Kejadian-kejadian dalam semesta ini harusnya menjadi pelajaran buat kita. Berapa banyak senior-senior kita yang meninggalkan harta warisan banyak kepada anak-anaknya. Ya, bukan semua Pak, tapi ada ya. Akhirnya menimbulkan malapetaka, perkelahian, ya dan lain sebagainya. Bapak Ibu berbahagia, aset yang ada lepaskan, itu yang terbaik buat kita. Bukan sibuk mengumpulkan, tapi perbanyaklah melepaskan. Di ujung-ujung umur kita nih Pak, sudah berpikir kita untuk berhasil masuk iktikaf, poinnya itu Pak. Ya. Sampai ke rumah, sampai ke masjid hajat, banyak hajat Pak. Capekkan kita dengan sholat, capekkan Pak, sebanyak-banyaknya ada sholat Pak, nggak apa-apa. Bukannya bayar Pak sholat. Iya. Capek, habis 2 rakaat hajat, tambah lagi. Oh, cukup hajat. Apa? Taubat lagi, Pak. Taubat lagi. Masya Allah. Sholat apa lagi, Pak? Sholat apalah? Iya, iya. Sebelum tahajud, Pak. Belum nih. Ini masih pengantar. Iya. Tahajat, taubat dah. Siap sholat, mulai pula baca Quran, Pak. Ambil Quran. Capek kan dengan Quran. Pokoknya malam itu fokus Pak, tidak ada janji dengan siapa-siapa, dan siapa-siapa pun jangan janji ke saya. Tidak akan ada telepon kemana-mana, dan mana-mana pun jangan telepon saya. Itikaf jangan bawa handphone Pak. Ini itu bawa handphone. Baca, auzubillahi. Itu bukan itikaf Pak. Itikaf itu putus dengan urusan dunia, fokus dengan urusan akhirat, putus Pak. Sarana komunikasi yang menghubungkan kita dengan dunia hari-hari handphone Pak. Maka handphone jangan bawa. Handphone Pak. Bawa handphone. Bawa pulang Pak. Handphone Pak. Itu yang menjadi tidak konsentrasi. Capekkan dengan baca Quran. Terutama Al-Muluk dan As-Sajadah. Amalan tidur Pak, jangan lupa. As-Sajadah, Al-Muluk, tambah lagi Al-Waqiah, tambah lagi Ar-Rahman, Ad-Dukhan. Ad-Dukhan Pak, mengingatkan kita bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada awan panas. Ada angin ya. Iya. Asap yang akan menghabiskan semua orang-orang beriman. Dukhan Pak, baca Dukhan. Baca Al-Waqiah. Harapannya apa? Supaya Allah bebaskan kita daripada kepapaan. Capek kan dengan baca Quran? Udah capek Pak, ya kan? Stop Qurannya. Zikir pula Pak. Zikir. Istighfar, tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar. Sekali, selesai. Selawat, itu sebagai tanda cinta kepada Allah. Selawat, Allahumma sholli alaihi. Selesai, sekali. Istighfar. Perbanyakkan istighfar Pak. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur, di ujung-ujung malam perbanyaklah istighfar, begitu Pak. Sampailah kita terkantuk, kan ya? Iya. Sudah capek dengan sholat, sudah capek dengan baca Quran, sudah capek dengan istighfar, sholawat dan zikir, maka tibalah kita untuk istirahat sejenak. Boleh Pak.
Jangan tak tidur. Memangnya malaikat kita, Pak? Belum sampai kita kepada makom malaikat. Kita masih manusia, butuh tidur. Maka rebahkan badan sejenak. Dengan niat bangun jam 2, bangun jam 3 untuk tahajud. Ya. Maka sebelum tidur itu, Pak, dan niatkan, ya Allah, bangunkan hamba jam 2:30 atau jam berapa lah kita mau. Kenapa? Hamba akan melanjutkan ibadah ini. Niatkan, Pak. Isyaratkan pukul bantal sedikit, insya Allah bangun kita, Pak. Yakinlah, Pak, bangun. Baringlah kita, Pak. Maka itu kalau Bapak itikaf di masjid, jangan lupa, Pak, bawa alas. Bawa alas. Kita kadang-kadang, Masya Allah, tidur di itikaf di masjid, polos, Pak, bawa alas. Tak apa-apa kan, Pak, tidur ayam aja, Pak, ya kan? Tidur ayam, tapi mences keluar juga, Pak, Masya Allah. Itu yang berabe kita, Pak. Ya, mences tidur, beliur, keluar besok orang subuh, Allah. Aroma apa ini? Cari sampai dapat. Pakai alas, Pak. Karena kan tubuh kita mengeluarkan keringat juga, ya kan? Ini kan mungkin menimbulkan aroma yang tak sedap. Maka jangan jadi fitnah orang gara-gara kita, Pak. Pakai alas. Ya pakai sarung, ya pakai alas tidur, ada bedding namanya, Bang, ya. Iya, matras, ya. Untuk alas kita. Nah, tidur sejenak. Tidurnya pun pakai adab, Pak. Jangan kaki menghadap ke kiblat. Ini kalau udah tidur di masjid nih, Pak, bergelimpangan nih, Pak, ya. Bergelimpangan, Pak, ke sana kemari tidur telungkup. Jangan tidur telungkup, Pak. Iya. Nggak boleh tidur telungkup bagi laki-laki. Tidur yang sebaik-baiknya miring, ya, atau telentang. Sama juga perempuan. Perempuan nggak boleh tidur telentang. Bagusnya justru miring. Ada ibu-ibu tak? Ada. Tak bisa penjelasan agak mendetail, saya. Miring. Tidurnya telentang. Jangan kaki menghadap ke kiblat. Pakai alas. Niatkan tidur sejenak, Pak. Ya Allah, bangunkan hamba jam 3, ya Allah. Nah, jam 3 terbangun kita, baru, Pak, mulai wudhu lagi, baru capekkan dengan sholat lagi, sholat tahajud. Masya Allah. Berapa rakaat? Tahajud Nabi 8 rakaat. 8. Boleh tutup witir, terjadi ikhtilaf. Ya kan? Apakah setelah tahajud tutup witir? Ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan, ya karena sudah diselingi dengan tidur, boleh tambah witir lagi, tutup dengan witir. Oh, kalau dia mengatakan tak ada hadis Nabi, ada hadis Nabi mengatakan nggak boleh witir 2 kali dalam semalam. Iya betul. Ya saya tak mau witir lagi. Monggo, akur-akur aja, Pak. Jangan gara-gara kelahi kita, Pak. Iya. Yang penting dibuat, Pak, sudah selesai. Soal prinsip tergantung nurani masing-masing. Itu tahajud 8 rakaat. Selesai semua itu, sampailah masa sahur jam 4. Maka kita pun akhiri iktikaf kita. Sudah betul aja. Akhiri iktikaf kita, keluar dari masjid untuk makan sahur. Ya, nak balik ke rumah boleh, nak makan sahur di Mama Den boleh, di Sederhana boleh, di mana aja lah, Pak, ya. Nah, di rumah pun boleh. Ya syukur-syukur masjid menyiapkan makan sahur bersama. Oh, paten lagi, Pak, ya, Pak Ketua, ya. Insya Allah itu selesai Pak Ketua itu, Insya Allah. Bareng-bareng. Ibu, Bapak, itikaf. Nah, itu juga lah, Pak, yang dilakukan istri-istri kita di rumah. Jam 10 malam, 11 malam, setelah selesai semua urusan dapurnya, dia pun bentangan sajadahnya. Pak, Bu, pastikan istri kita itu punya tempat khusus di rumah untuk sholat. Pastikan itu, Pak. Boleh satu ruangan khusus, boleh. Atau di kamar pun nggak apa-apa. Sebagusnya di kamarnya malah kata Nabi. Di pojok kamarnya. Iya. Pilihkan satu tempat di pojok itu, itulah apanya tuh mihrabnya istri kita. Disitulah dia senantiasa sholat. Ya, sehingga nanti ada cucu, ada anak yang mau main situ, ya, Mak, itu tempat sholat nenek. Nah, sehingga mungkin dia tidak tidak bernajis segala macam. Nah, istri kita pun siapkan tempat sholatlah dia. Hajat, taubat, baca Quran, zikir segala macam, siap sama yang seperti kita buat. Ngantuk dia, tidur di sajadahnya. Sajadahnya bilang,
Jangan naik ke kasur. Lain cerita itu, Pak. Tidur sededahnya dia. Itu. Namanya tidur ayam. Nah, jam 2, jam 3 dia bangun tahajud. Sama persis. Nanti jam 3:30, ya, dia menyiapkan sahur, kita pulang dari masjid, sahur bareng-bareng. Masya Allah. Alangkah indah kehidupannya, Pak. Ya. Setelah sama-sama berasyik masuk dengan Sang Pencipta, yang satu di masjid, satu di rumah, kemudian sahur bersama-sama. Insya Allah keluarga akan semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, kemudian apa namanya itu, Pak? Apa peringatan Nabi, Pak, kepada kita bagi orang-orang yang mengabaikan keberadaan 10 malam terakhir ini? Dalam satu hadis Nabi sabdakan, "Inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi lailah khairum min alfi syahrin." Sesungguhnya di bulan ini benar-benar akan datang padamu hari, satu malam, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah betul Qadar. Akan datang. Nabi memberikan garansi, Pak, bahwa Lailatul Qadar itu datangnya tiap tahun. Cuma kepada siapa? Tidak kepada semua orang, Pak. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh untuk menantinya. Mayyakum Lailatul Qadri fayuwafikha. Siapa yang menghidupkan amalan malamnya untuk menjemput Lailatul Qadar, fayuwafikha, maka ialah yang akan mendapatkannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Akan datang tiap malam. Ya, tiap tahun ya. Tiap tahun. Di satu malam, di antara 10 malam itu. Bagi siapa? Mayuwafikha. Siapa yang sungguh-sungguh. Dan mudah-mudahan, Pak, kita termasuk yang mendapatkan. Amin. Ya, bergantung kesungguhan kita, Pak. Mulai malam ini, starting pointnya malam ini. Ya Allah, di awal kita katakan, ya Allah, pilih hamba, ya Allah, agar hamba merasakan bagaimana nikmatnya Lailatul Qadar yang kau sampaikan dalam surah Qadar. Salamun fiha hatta matla'il fajar, gitu ya. Ada merasakan salam, ketenangan, kedamaian sampai terbitnya fajar. Artinya, Pak, malam itu dia ibadah nikmat rasanya, Pak. Gitu ya. Enak aja rasakannya. Ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk mendapatkannya lah. Akan datang. Nah, kata Nabi, siapa? Ya, man hurimaha faqad hurimal khairu kullah. Siapa yang terhalang dari mendapatkannya, maka sungguh sebenarnya ia telah terhalang dari kebaikan keseluruhannya. Allah. Terhalang, Pak. Kenapa? Nggak bisa dia itikaf 10 malam. Kenapa? Kesibukannya, bisnisnya, macam-macam. Banyak alasannya. Pak, justru halangan-halangan itu kita perlu dia sisihkan. Halangan-halangan itu kita perlu nafikan, Pak. Jangan pernah kita katakan, awak tak bisa 10 malam itikaf. Aduh, sorry, wai, lagi sibuk kali nih. Bangga pula dengan kesibukan kita. Harusnya nangis kita menyampaikan ke halangan itu, Pak. Awak tak bisa 10 malam. Aduh, astagfirullahaladzim. Nangis harusnya, Pak. Tapi kita mungkin karena bangga dengan kerjaan kita, bangga dengan profesi kita, malah mengatakan, aduh, sorry, wai, ya, aku 10 malam tahun ini nggak bisa nih. Kenapa? Aku ke Jakarta. Posko ini, Masya Allah, sebutkan lah, Pak, ya. Padahal itu bukan hebat kali tuh, Pak. Bukan hebat sangat ke Jakarta, Amsterdam, Kantuk Laut, itu bukan hebat kali tuh, Pak. Nggak ditanya di kubur tuh. Hai Fulan, 10 malam terakhir, kemana aja kau? Amsterdam ya, pakai gua Amsterdam, ya. Nggak ada itu, Pak. Jangan pernah kita berbangga dengan kesibukan duniawi kita yang menghambat kita untuk menyempurnakan amal agama. Maka sedihlah kita ketika kita tak mampu menyempurnakan amal agama dikarenakan kesibukan duniawi kita, maka sejatinya menangislah kita di mata Allah. Menangis kita. Karena apa? Karena Nabi katakan, faqad hurimal khairu kullah, maka dia terhalang daripada mendapatkan kebaikan sempurna. Tapi kata Nabi, wala yuhramu khairaha. Ya, dan tidak wala yuhramu khairaha illa mahrumun, dan tidak ada orang yang terhalang dari kebaikan itu kecuali orang-orang yang bernasib buruk.
Oh, dikunci Nabi lagi. Pertama, terhalang dari kebaikan. Yang kedua, dialah orang yang bernasib malang. Bernasib buruk. Pak, kita doa, Pak. Semoga jangan sampai profesi kita, status kita, jabatan kita hari ini malah menjauhkan kita daripada ketaatan. Itu bukan kebanggaan. Itu bukan sebuah prestasi. Tapi itu justru prestasi. Itu justru keburukan, Pak. Kenapa? Itu semua ya tak bernilai di mata Allah SWT. Oh, Ibu, jatuh pada malam keberapa Lailatul Qadar itu? Memang ada hadis Nabi mengatakan, taharru Lailatul Qadri ya fi asril awakhir min Ramadan minal witri. Carilah olehmu malam qadar itu di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Tapi Pak, itu bukan bermakna kita iktikafnya loncat-loncat, langkau-langkau. Ya, 21 ya, 22 off. 23 ya, 24 off. Gitu, Pak. Karena sesungguhnya hitungan ganjil dan genap itu bisa berbeda dalam tiap daerah. Ya, ganjil di kita mungkin genap lain. Genap di kita sebaliknya mulai ganjil. Contohnya, Pak, Malaysia memulai Ramadan kapan? Besoknya kan? Kita tanggal 1, kita tanggal 2 kan? Berarti besok ini malam ke-21 kita, di dia masih 20 ini, Pak. Ya kan? 22 di kita, dia sudah 21. Dan Allah menurunkan Lailatul Qadar itu menyeluruh, Pak. Ini khusus Lailatul Qadar untuk orang Malaysia. Ini Lailatul Qadar untuk orang Indonesia. Ya. Maka yang Indonesia 21, 23, 25. Nah, yang ini enggak gitu, Pak. Karena Allah menurunkan Lailatul Qadar itu berkeseluruhan, di mana ganjil dan genapnya mungkin bisa berbeda di tiap daerah. Oleh karena itu, 10 malam terakhir kita fullkan. Mungkin di kita 2 genap, 22, di tempat lain ganjil. Di situ pula Allah turunkan. Di malam itu kita sedang off. Nggak dapat, Pak, kan? Iya, sedang off. Kata Allah, itulah kau pandai sangat, kata Allah kan. Kau beribadah pun hitung-hitungan, kata Allah. Pakai on off lah, ya kan. Emangnya dulu masa COVID ya, ada on off yang masuk. ada on off, Pak. Kami dulu diklat PIM gitu. Saya ingat diklat PIM waktu masa COVID itu. Iya. Pakai on off lah. Dah, Bapak Ibu, full kan. Iya. Jadi walaupun mungkin genap di hitungan kita, itu ganjil di hitungan negara lain, kalau Lailatul Qadar turun di situ, insya Allah kita mendapatkan. Coba, kapan turunnya? Nah, kemudian Ibu dan Bapak yang berbahagia dalam hati Allah Ta'ala, sebagai penutup, Pak, apa amalan yang terbaik kita lakukan? Ya, apa doa yang terbaik kita lakukan? Nabi ajarkan, Pak, di malam-malam Qadar itu, Nabi melantunkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, innaka afuwun, engkaulah yang maha pengampun, ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau gemar mengampuni, ya Allah. Ya. Oleh karena itu apa? Fa'fu anna, maka ampunkanlah kami, ya Allah. Itulah terus kita, ya. Boleh tambah dengan doa-doa yang lainnya. Sebagai penutup, poin yang penting kita catat bersama adalah Lailatul Qadar itu akan datang kepada orang yang mengusahakannya. Mayyakum Lailatul Qadri fayuwafikha, siapa yang bangun berdiri menghidupkan malam Qadar, maka ialah yang akan mendapatkannya. Hadis riwayat Muslim. Agaknya itu dulu ya, Pak, ya. Intinya adalah kita persiapkan diri kita, ya. Malam ini, ya, Pak. Bapak dulu, Pak, ya. 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 Waalaikumsalam. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Untuk mengetahui bahwa kita menyebut
Hmm. Iya. 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 Baik. Iya. Waalaikumsalam. Bapak, ini yang menarik. Ah, bentar bang ya, satu bang ya, supaya fokus ya menjawabnya. Apakah ada tanda-tanda fisik daripada kedatangan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu Pak, itu adalah perasaan batin. Lailatul Qadar itu adalah kesan pribadi dari orang-orang yang beramal di malam itu. Hatta walaupun kita berada dalam satu majelis ini Pak, sama-sama malam itu ibadah, ya kan? Kebetulan memang tepat malam itu Allah turunkan Lailatul Qadar, itu tidak secara bersama-sama kita bisa melihat. Itu kesannya kepada pribadi kita masing-masing. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada kenikmatan, ada kekhusyukan, dan seterusnya. Tapi bagaimana Pak dengan banyaknya anggapan bahwasanya malam Qadar itu ditandai dengan ciri-ciri fisik, ya pohon merunduk, ya Pak ya, kemudian malam itu terang, ya, kemudian apalagi Pak, ya dingin segala macam. Itu kinayah Pak, itu kalimat kiasan. Pohon-pohon merunduk itu bermakna orang yang mendapatkan malam Qadar itu kehidupannya setelah malam itu hidupnya semakin taat kepada Allah Ta'ala. Tunduknya pohon itu sebagai syarat, sedangkan makhluk tak bergerak saja ditundukkan Allah Ta'ala pada malam itu, maka kita pun makhluk yang punya akal yang mendapatkan malam Qadar itu setelah kejadian tadi semakin tunduk, taat, patuh kepada Allah Ta'ala. Maka indikator datangnya malam Qadar itu kepada siapa? Terlihat Pak, bagaimana perbuatannya setelah lebaran. Makin taat tadi. Ya. Kalaupun dia cerita, aduh kayaknya ya, aku malam tadi tuh dapat Qadar. Nah, aku tengok air sejuk, ya kan. Ya. Rupanya AC-nya 18, ya kan. Ya, aku tengok di luar, terang. Rupanya ada yang hidupkan, apa namanya, hot, oh, lampu apa nih yang satu? Spotlight. Ya. Pak, enggak gitu Pak, tontonannya. Ke pribadi kita. Nah, setelah dikatakan begitu, rupanya habis lebaran sama aja kelaku deh Pak. Itu malam Qadar apa yang dapat tuh? Itu malam malam Qadar itu ya. Jadi Pak, jadi lebih mengarah kepada pribadi, personal. Iya. Kehidupan yang lebih takluk, kehidupan yang lebih tunduk, kehidupan yang lebih salam, menenteramkan. Ya, makanya kan kalimat di Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajar. Orang yang mendapatkan malam Qadar itu hatinya dipenuhi keselamatan, kedamaian sampai fajar dan sampai selamanya. Ya. Salam. Apa salam itu, Pak? Kan itu ya. Salam itu kan maknanya damai, sejahtera. Ya. Salam itu orang yang dapat kesejahteraan itu dirinya sejahtera, dirinya damai, dan dia juga memberikan kesejahteraan, kedamaian kepada orang lain. Itu salam, Pak. Makanya kata Nabi, laisa min ummati, bukan golongan umatku, man lam yusallim, yang tidak bisa memberikan keselamatan kepada orang lain dengan tangannya, dengan perbuatannya, dengan pikirannya. Jadi salim di sini Pak, salam di sana bermakna orang lain pun mendapatkan ketenangan dari keberadaan dirinya setelah Ramadan. Ya, dia menjaga perasaan orang, lebih sabar, lebih menghindari konflik, ya, tak mau bertengkar-tengkar. Pokoknya keberadaan itu memberikan ketenangan bagi orang. Itu ciri-ciri Pak daripada orang mendapatkan
Lailatul Qadar dari kata-kata salamun hatta matla'il fajr. Itu Pak. Jadi apa? Jangan hubungan dengan ciri-ciri fisik alam semesta ya. Pohon itu bukan ya. Jadi kepada perubahan diri kita ya setelah Ramadan. Kemudian ya kita katakan bahwa handphone itu sepakat Pak, alat yang bagus untuk komunikasi segala macam. Tapi untuk momentum kita itikaf, nah itu Pak ya. Di kala itikaf itu alangkah indahnya untuk tidak membawa handphone. Di malam itu aja Pak, besoknya pakai rantau Pak. Kan sering kita dengar di YouTube apa di WA ya. Kita kalah dengan pemain bola itu ilustrasi aja Pak ya. Ya, pemain bola aja nggak bawa handphone ke lapangan ya Pak ya, Masya Allah. Nggak pernah ada orang main bola. Ini, bentar. Siapa Raffi tuh? Raffi nyambung lagi? Nggak ada Pak. Sedangkan orang main bola bisa khusyuk tanpa handphone, takkanlah kita naik tikaf. Iya, masih sibuk dengan handphone. Nah, gitu ya. Makanya itu semua kita abaikan sementara supaya apa? Lebih fokus. Walaupun judulnya Pak di handphone ini ada Qurannya, betul. Qurannya satu aplikasi, 5 aplikasi lain Pak, ada WA-nya, ada Instagram-nya. Ini yang mengganggu ini Pak. Kita memang judulnya buka Al-Quran, tring masuk notifikasi, WA masuk, buka dulu Pak. Habis itu Instagram masuk, capcut masuk capcut Pak, capcut ya kan? Apa namanya capcut ya? Masuk TikTok lagi ya. Berubah tampilan Quran Pak, jadi capcut. Itu yang mengganggu itu Pak. Makanya kami sarankan ya, kalau baca Quran itu bagusnya pakai mushaf. Oh Pak, Bapak ini nggak canggih. Bukan masalah nggak canggih. Coba kita agak-agak hitung-hitungan Pak. Ya, beramal itu hitungan. Kalau baca Quran pakai handphone, itu cuma dapat 1 komponen pahala. Dari pahala bacanya aja Pak. Tapi kalau kita baca Quran dengan mushaf, 3 komponen pahala. Dari pahala membaca, pasti. Dari pahala memegang, Pak. Yang ketiga, dari pahala memandang, Pak. Yang 2 terakhir ini, tak dapat di handphone. Handphone kita baca Quran, tapi yang kita pegang, handphone. Di handphone kita baca Quran, tapi yang kita pandang, handphone. Beda dengan mushaf. Dapat pahala mandang, dapat pahala megang, dapat pahala baca. Hitung-hitungan sedikit Pak. 1 kegiatan, 3 komponen pahala. Dengan 1 kegiatan, hanya 1 komponen pahala. Kita pilih mana? Boleh tak Pak hitung-hitung? Boleh. Coba Bapak telaah hadis Nabi tentang puasa itu. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Kita garis bawahi Pak. Kita underline wahtisaban ya. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan ihtisaban. Apa ihtisaban? Perhitungan. Kata dasarnya ihtisab, hisab. Hitung-hitung itu Pak. Hitung. Kalau saya buat begini, pahala sekian. Kalau buat begini, pahala sekian. Oh, mana yang banyak. Begitu Pak. Dibolehkan. Kalau saya habis subuh, balik ke rumah, ya, saya tak tidur nih, baca Quran, bagus. Tapi kalau saya habis subuh di masjid, baca Quran juga, mana kira-kira yang besar pahalanya? Itu hitungan Pak. Balik ke rumah subuh, baca Quran, 1 pahala dari hanya baca Quran. Habis subuh di masjid, baca Quran, dapat 2 pahala. Sama-sama baca Quran, tapi ada pahala plus, pahala itikaf di masjid. Itu itisab namanya. Saya Pak dengar ceramah di rumah aja Pak. Dengar itu memangnya kuat Pak. Tak perlu ke masjid. Sama aja itu. Di rumah juga boleh. Betul nggak salah Pak. Mikir kuat sampai ke rumah Bapak. Tapi pahala yang Bapak dapatkan, Bapak dengar ceramah di rumah dengan dengar Pak. Dengan ceramah di masjid. Dengar sih Pak, ya kan. Beda pahalanya. Itu itisab namanya. Sama-sama dengan ceramah. Tapi yang satu di rumah, satu di jadi itu Pak. Ya, jadi kalau Bapak anak baca Quran, saran saya pakailah dan itu menyehatkan mata. Lebih menyehatkan mata. Terutama Quran yang kertasnya kuning, Pak. Kertas yang lama itu bagus, Pak. Dibandingkan kertas putih. Kami ini kan produk generasi baru ya, kan.
Dari kita dulu sekolah, kertasnya sudah kertas putih kan? Iya. Dan salah satu, ya mohon maaf Pak, bukan pembenaran. Salah satu dulu hobi kami anak-anak kos ini kan baca begini Pak, berbaring. Itu bahaya tuh Pak, bukan bahaya, karena cepat merusak mata. Kertasnya putih itu mantul Pak, pencahayaan lebih kuat merusak mata. Sambil baring pula. Nah, itu yang membuat mata cepat. Maka orang tua-tua dulu Pak, matanya agak terjaga. Karena yang dibaca Quran itu kertas kuning, ya, baca itu bagus. Baca apa Quran, Pak? Supaya sehat mata, banyak pahala, dan insya Allah lebih menenteramkan. Tak ada yang mengganggu, Pak. Tak akan terganggu dengan capcut, Facebook, dan segala macam aplikasi-aplikasi yang antah berantah itulah Pak Masya. Gitu Pak ya. Bang Ali lah terakhir nih Bang ya. Salam. Etika sunat kainata padone sedikit perasaan iya saya malah iya hampir setiap tahun saya sering ya. Jadi kita kembali ke niat. Kalau niat sudah ada hilang untuk etika dan asbab kita menerima yang pertama saya akan bisa tahu karena kalau Ramadannya 10 hari terakhir saya 7 hari terakhir Ramadan itu sibuk berbaju jadi itu tadi yang ada malah kadang-kadang ya ada masalah juga sedih juga ketika saya berangkat kerja melihat kawan-kawan yang saya sendiri tak kami yang dilihat saya pada air dan semua apakah dengan yang saya sudah dalam di hati tadi ingin beriktikaf tapi di asal menteri apakah dapat pahala daripada sebenarnya namanya itu masjid mohon penjelasan. Itikaf di masjid Pak ya, bukan di itu guyon semuanya. Baik. Bersama Safi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memikirkan beban kepada seorang hambanya di luar ambang batas kemampuannya untuk menanggungnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu dan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Jam berapa Bang mulai itikaf di kandang sapi? Jam berapa Dinas? Maaf. Kalau sudah itu saya memilih ya, ya, ya. Jadi tapi bahasa beliau itu di kalau bisa ya jam berapa kira-kira Pak? Jamnya jam 11. Oke, thank you. Jam 11 sampai jam? Sampai selesai. Oke. Bang, iktikaf itu semampunya. Kalau abang jam 11 mulai dinas, abang niatkan iktikaf dari jam 10. Iya. Jam 10 bang masuk ke masjid tapi sudah dalam persiapan ya. Saya mau iktikaf nih. Ke masjid, niat iktikaf, lakukan amal-amal tadi. Capekkan sholat, capek bla 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 bla. Time jam 11, abang akhir iktikaf. Pulang, lanjutkan dinas. Dapat dua-duanya. Ya, Lailatul Qadar dapat, itikaf dapat, sholat itikaf dapat, dan dinas pun tak terhambat. Karena nggak mesti full satu malam, semampu kita. Bagi kita yang ada kemampuan satu malam silakan. Bagi tidak, semampunya. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Bang, tetap abang lihat itikaf. Tidak ada kesedihan tahun ini. Kenapa? Orang tetap bisa
bisa itikaf, kita pun bisa. Walaupun 1 malam saja. Nah, insya Allah. Itu dia. Nah, soal sempurna atau sempurna kan yang nilai Allah. Yang penting kita gambar bunga, Bang. Walaupun nggak persis sama bunganya, guru tuh tahu lah. Oh, ini kayaknya bunganya tak pas. Tapi tak apalah, ada kesungguhan. Karena guru tahu. Oh, yang ini nih, yang gambar bunganya pas, duduknya depan. Nampaknya. Ini Pak Ali, ini duduknya paling belakang. Pakai kacamata pula, ya kan? Tentu beda-beda gambar bunga tuh. Tapi mirip-mirip bunga, jadilah konten juga 8 gitu. Insyaallah Bang ya, tetap gambar bunga Bang ya, tetap itikaf. Walaupun semampunya. Insya, jangan Abang hubungkan sama yang duduk di depan, ya kan? Iya. Yang bisa foto yang depan duduknya, sempurna kelihatannya. Insyaallah. Pokoknya makanya Bang, tidak ada alasan sebenarnya buat kita untuk beribadah. Ya, there is will, there is way. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Kata orang Melayu, Pak, kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Itu yang tak mau tuh, yang banyak dalih tuh, memang tak nak sebenarnya. Maka semualah dijadikan alasan. Ibu, adanya waktu juara misalkan kita, sudah 6:30. Maka terima kasih, mohon maaf Pak, inti daripada pembahasan kita. Yuk kita niatkan insyaallah mudah-mudahan 10 malam terakhir ini kita bisa berasyik masyuk dengan Allah Ta'ala, bisa bermesra dengan Allah Ta'ala, untuk menghilangkan dan meninggalkan sedikit kesibukan duniawi kita. Akhir kalam, usikum wa nafsi bittaqwallah, subhanallah bihamdi subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita lanjutkan sholat sunat Isra 2 rakaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.